Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nahsuhu wa nahfizu wa nasahu la ilaha illallah wa nasahu wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi, alhamdulillah sidang subuh yang berbahagia. Saya diberikan kesempatan yang insya Allah pagi hari ini akan bisa bermanfaat, bukan hanya bagi Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi khususnya juga bagi saya yang diizinkan untuk memberikan sedikit apa yang saya ketahui di Masjid Jami An-Nur ini, dengan tema hari ini adalah tentang bagaimana umat Islam itu mensikapi hoax atau kabar bohong di media sosial. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini Indonesia sebenarnya tidak kalah-kalah amat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia, bahkan di negara-negara yang penduduknya bukan mayoritas Muslim. Karena dari 285 juta penduduk di Indonesia, Bapak Ibu nyun sewu, bisa dibayangkan nggak berapa kira-kira jumlah handphone yang ada di genggaman kita? Apakah sama dengan jumlah penduduk, Bapak dan Ibu? Lebih kurang? Atau lebih? Betul. Alhamdulillah lebih. Lebihnya luar biasa. Astagfirullah. Jumlahnya adalah 356 juta. Jadi kalau penduduk kita itu 285 juta, maka maka handphonenya itu 356 juta. Jauh lebih banyak handphone. Dan inilah masalahnya. Apakah handphone itu semuanya bermanfaat, Bapak dan Ibu? Nah ini. Banyak juga mudaratnya. Dan banyak juga di antara kita yang sayangnya belum bisa, atau katakanlah belum diberikan kesempatan. Saya selalu mengatakan begitu, kita husnuzon saja. Belum diberikan kesempatan untuk memanfaatkan sebagian besar dari manfaat handphone ini. Jadi itulah gunanya kita. Insya Allah hari ini kita coba sampaikan kepada saudara-saudara kita bagaimana caranya kita memanfaatkan dengan baik dan benar. Handphone kita, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini tidak terlepas dengan jaringan yang mungkin kata ini sekarang tidak lagi menjadi kata yang asing, yaitu internet. Dan internet itu adalah singkatan dari International Network atau jaringan internasional, yang kalau dulu Bapak dan Ibu itu harus memerlukan perangkat komputer. Perangkat yang dulu besar, sekarang perangkat itu sudah ada dalam genggaman kita, Bapak dan Ibu. Karena tidak ada bedanya lagi antara handphone dan komputer. Nah, masalahnya adalah apa yang ada di dalam atau isi handphone itu. Karena dulu ketika diciptakan tahun 1949, komputer itu namanya ENIAC, Electronic Number Integrated Advanced Computer, di University of Pennsylvania. Belum bisa dibayangkan isinya bisa seperti sekarang ini. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita harus lihat sekarang apa yang ada di dalam komputer atau di dalam handphone kita. Salah satu cara yang paling baik adalah kalau ada informasi, Bapak dan Ibu, kita coba apa yang sudah dituliskan dalam Quran surat ke-49 di ayat 6, yaitu Al-Hujurat. Kalau Al-Hujurat itu kita baca, khususnya di ayat 6, coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in ya. Kemudian maaf. Kalau kita teruskan, makanya kita akan bisa lihat bahwa apa yang ada dalam Al-Hujurat itu fatayabanu altusibu kaumam
bi hajajatin fatusbihu alama fa'altum nadimin. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita atau suatu informasi yang ada di genggaman kita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ini sekarang banyak sekali beredar di kalangan kita, ibu dan bapak sekalian. Karena adanya suatu informasi atau suatu berita, itu kadang-kadang masuk begitu saja. Dan bapak dan ibu, tidak ada bedanya lagi sekarang antara informasi itu benar atau salah. Karena di depan kita itu tidak ada lagi yang mengkontrol. Kementerian yang ditugaskan untuk melakukan itu sekarang fungsinya mungkin lebih banyak untuk memfasilitasi sarananya saja. Tetapi tidak sanggup, terus terang saja, tidak sanggup untuk mengkontrol bagaimana isi yang ada di dalam perangkat, atau sekarang lebih dikenal, kalau istilah komputer itu sekarang mungkin lebih dikenal dengan istilah gadget. Gadget atau handphone yang ada. Jadi kalau bisa kita lihat, ayat ini sebenarnya turun ketika kisah waktu itu ada sebuah cerita yang dimana Walid bin Uqbah salah melaporkan bahwa suatu kabilah itu menolak zakat dan hendak membunuhnya. Padahal laporan itu tidak benar, Bapak dan Ibu. Hampir saja Rasulullah SAW mengambil tindakan keras sebelum tabayun itu dilakukan. Jadi tabayun atau konfirmasi atau memastikan itu benar atau tidak. Bapak dan Ibu, baru saja, mohon maaf ini saya ambil contoh yang sangat aktual yang terjadi. 2 hari yang lalu sebuah peristiwa terjadi di kota Solo. Sahabat kita, saya tetap menyatakan sahabat, Egy Sujana dan Damai Herlubis datang ke rumah Pak Jokowi di Solo. Nah, banyak yang beredar, apa ini yang terjadi? Saya kemarin di Kompas TV sore kemarin tetap mengatakan sebaiknya Bapak dan Ibu, kita tunggu penjelasan dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Meskipun banyak sekali, mohon maaf ini Bapak dan Ibu, suara-suara yang beredar cair. Saya nggak tahu maksud artinya apa cair itu Bapak dan Ibu. Tapi sudahlah, lebih baik kita tunggu. Dan apa yang kami lakukan? Saya, Bapak dan Ibu, kemarin siang, ini benar ya benar. Tabayun melalui rekan saya, Michael Sinaga, dia telepon langsung ke Egy Sujana dan sambung. Jadi ini mungkin informasi yang A1. Menurut Egy, dalam tabayunnya, dia tidak memohon maaf. Menurut Egy. Tapi supaya yakin, kita sampaikan saja. Ya udah, kita tunggu klarifikasinya, tabayunnya minggu depan secara langsung. Jadi supaya apa? Supaya semua orang itu bisa kemudian mendengar dan tak kemudian ada kesalahan. Saya mohon izin nanti mungkin banyak menggunakan contoh-contoh yang aktual biar Bapak dan Ibu bisa langsung cepat menerima. Kemudian ini berarti bahwa sesuai dengan yang sudah diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat surat keempat ayat ke-83. Wa isa ja'ahum amrun mina amni awi kaufi az-zau. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, ini contoh berita saja, mereka lalu langsung menyiarkannya. Padahal kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, tentu orang-orang yang mampu mengambil kesimpulan yang akan mengetahuinya. Jadi klarifikasi atau sebelumnya tabayun itu sangat-sangat penting, Ibu dan Bapak sekalian.
untuk bisa kita pastikan. Maka apa yang kami lakukan kemarin siang itu adalah insya Allah yang harus kita lakukan. Jadi kita pastikan dulu karena memang luar biasa. Perjuangan yang kami lakukan sudah lebih, bukan hanya 4 tahun Bapak dan Ibu. Kalau Ustadz Egi mungkin mengatakan 4 tahun. Enggak. Sudah semenjak 12 tahun yang lalu. Ketika tahun 2013, seseorang yang bernama Joko Widodo dalam sebuah seminar di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Waktu itu ada diskusi dan kemudian ada Prof. Mahfud MD, ada juga Pak Jokowi, dan kemudian ada Buya almarhum Syafi'i Ma'arif. Dan ketika ditanyakan oleh moderator seminar pada saat itu, bapak-bapak ini kan waktu itu belum presiden, masih gubernur Pak Jokowi. IP atau indeks prestasinya berapa? Pak Jokowi menjawab, Prof. Mahfud menjawab 3,8 Bapak. Luar biasa. 4 itu maksimal. Kalau 3,8 itu Prof. Mahfud hampir maksimal. Pak Jokowi menjawab, saya di bawah 2. 2 saja nggak ada. Nah, ini Ibu dan Pak, nyun sewu mohon maaf, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kok bisa orang dengan IP di bawah 2 lulus? Dan lulusnya 5 tahun. Maka itu menjadi pertanyaan. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, jangan salahkan kalau ada orang-orang yang kemudian melihat, kok bisa ya dengan IP di bawah 2 lulus 5 tahun. Nah, maka itu berlanjut terus. Sampai kemudian ada seorang namanya Bambang Tri dari Solo yang kemudian mencoba menulis, tapi mungkin dengan referensi yang belum bisa meyakinkan. Akhirnya apa? Akhirnya kena pidana. Meskipun berikutnya bersama dengan Gus Nur itu juga melakukan suatu sumpah ya. Tetapi tetap kemudian dipidana. Dan akhirnya di akhir tahun yang lalu Egy Sujana dan kawan-kawan waktu itu yang mengawali memang ketika membuat laporan kepada Bareskrim. Sebenarnya laporan itu adalah juga salah satu cara melakukan tabayun tadi. Mempertanyakan. Tapi sayangnya kemudian ujung-ujungnya malah dilakukan menjadi tidak bagus ya. Karena kemudian dikatakan itu benar. Kemudian malah beberapa orang termasuk saya, termasuk Dr. Resmond, termasuk Dr. Tifa, kemudian sekarang mengalami satu nasib. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, kami tetap terus melaksanakannya. Kami hanya berpegang pada insya Allah apa yang kita teliti dan apa yang kita lakukan itu tetap pada jalan yang benar. Dan sebenarnya ini juga ada dalam, kalau kita bicara masalah bohong dan tidak, ada dalam surat An-Nur ya, gitu, surat ke-24 di ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Lau a'id samitumuhu zanal mu'minuna wal mu'minahu bi anfusihim kairan wa khalu hazaifun mubin. Artinya, mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri dan berkata, apakah ini sebuah kebohongan yang nyata? Dan diteruskan di dalam surat tersebut di ayat ke-15-nya yang artinya, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh saja, padahal di sisi Allah ia adalah perkara yang besar. Jadi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, kalau memang kita tidak yakin, maka kita sebaiknya tidak mengatakannya. Bapak dan Ibu, mengapa saya, Dr. Resmond, dan Dr. Tifa, dan ke-9 yang lain berani yakin mengatakan? Karena insya Allah Bapak dan Ibu, apa yang kami teliti, apa yang kami lakukan itu memang sesuai dengan apa yang sudah kita lihat, sesuai dengan kita teliti, dan sesuai dengan ilmu yang kita lakukan.
Memang manusia sama sekali tidak sempurna, Bapak dan Ibu. Manusia itu adalah salah. Selalu ada kesalahan. Makanya, mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu. Saya kalau memastikan, meskipun itu sudah pasti, saya selalu mengatakan, insya Allah 99,9% kebenarannya. Manusia tidak akan mencapai 100%. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita yakin, kenapa tidak? Kita mengatakan 99,9%. Nah, kemudian peristiwa itu kalau kemudian kita lakukan penelitiannya, kemudian kalau kita lakukan, apakah tidak boleh? Kalau memang kita yakin benar, kita kemudian ini menguatkan kita supaya juga kita tidak takut kemudian, Ibu dan Bapak. Kita diajarkan juga untuk berani berkata atau untuk berani memberikan dibandingkan dengan misalnya ada kelompok yang justru menyatakan kebohongan-kebohongannya. Dan ini ada pada Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 itu, ayat 21. Wa man aslamu mimman iftara Allahi kadziban aw kadzaza bi'atih innahu la yuflihul alimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sungguh orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Artinya begini Bapak dan kita juga harus berani menegakkan itu. Karena apa? Karena ada sebagian kelompok orang-orang yang terus membela sesuatu yang tidak benar itu, tapi kemudian dilakukan dengan memberikan kebohongan-kebohongan atau diberikan hoax-hoax yang menurut mereka itu yang dilakukan. Nyun sewu sekali lagi mohon maaf kalau kemudian banyak di antara kita yang akhirnya mengatakan mereka adalah orang-orang yang kemudian dikoordinasi atau dikoordinat atau diorkestrasi untuk melakukan kebohongan-kebohongan itu. Dan kalau kita tidak yakin, memang sebaiknya kita mendengar. Tapi kalau kita yakin, sama seperti yang saya aturkan tadi Ibu dan Bapak, marilah kita punya keyakinan kita dan selalu kita berpegang pada, kita percaya hubungan antara umat manusia hablum minallah kita, tapi juga kita percaya hubungan kepada Sang Pencipta hablum minallah. Dan kalau kita lihat juga dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 di ayat ke-36, wala takfu ma laisa laka bi'ihim innanas sama wal basara wal fuda kullu ulaika kana anhu ma'una. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ini orang-orang yang menyebarkan kebohongan itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang berbahagia di kuliah subuh pagi hari ini adalah itu yang juga kita lakukan. Kalau memang kita mengetahui dengan mata kepala sendiri, mengetahui dengan telinga sendiri, maka kita bisa meyakinkan. Itulah yang terjadi Ibu dan Bapak. Ketika kami juga kemudian sekarang misalnya kemarin ditanya, apa yang Anda lakukan kemarin? Atau malah saya ditanya, apa yang dilakukan oleh Dr. Rismon? Apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa? Kalau apa yang saya lakukan, kita berani atau kita yakin mengatakan, karena itu kita lihat dan kita dengar sendiri. Kalau apa yang dilakukan oleh orang lain atau diceritakan oleh orang lain, dalam bahasa hukum, Ibu dan Bapak, itu namanya testimonium di auditu. Artinya kita hanya mendengar testimoni atau mendengar pengakuan secara suara atau kita mendengar katanya. Dan ini yang memang tidak boleh, karena ada ayat yang melarang untuk membela kebohongan atau pelanggaran meskipun itu dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Itu ada larangan untuk membela kebatilan itu dalam surat An-Nisa di ayat ke-105. Inna ansaina alaikal kitaba bil haqqi
litahkuma bainan nazi himma arakalah wala takun lilka nina kasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran agar kamu mengadili manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat. Masalahnya Bapak dan Ibu, beranikah kita menyatakan tidak kepada penguasa? Resikonya Bapak dan Ibu, ya yang seperti yang saya alami. Saya di depan Bapak dan Ibu, mohon maaf, sekarang statusnya tersangka atas kasus ketika saya mencoba membongkar atau kami membongkar. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang kita yakin benar dan insya Allah itu benar, nggak apa-apa. Tersangkanya juga udah lama sampai dengan sekarang juga masih jalan aja, jadi ya terus aja, ya nggak ada masalah, ya. Dan ketika kemudian apa artinya dusta dan rekayasa itu kalau hoax ini sekarang ada? Itu memang suatu hal yang sudah disusun secara sistematis. Dan setiap rekayasa kebohongan sistematis itu termasuk bentuk dari kezaliman yang besar. Ada ayat yang kemudian mengatakan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayatnya? Wa man aslam mimman flatara Allahi kazuba wa askasaba bin ayatin. Itu dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-21. Dan bahkan mereka-mereka itu, Masya Allah Bapak dan Ibu, berani loh bikin kesaksian palsu. Dan itu tinggal kita tunggu saja. Padahal kesaksian palsu itu sudah ada tuliskan dalam surat Al-Furqan di ayat ke-72. Walazina lazas haduzas zur. Dan orang-orang yang tidak memberikan kebenaran atau kesaksian palsu. Jadi Bapak dan Ibu, dengan jumlah gadget yang sangat banyak, dengan jumlah media yang sekarang sulit kita kontrol lagi. Ibu dan Bapak, kondisi sekarang di Indonesia itu sudah jauh sangat berbeda ketika kita dulu kecil dulu. Insya Allah Bapak dan Ibu yang sekarang rata-rata usianya sudah di atas 40 atau 50 tahun pasti mengalami masa-masa di mana kita rame-rame masih menonton televisi bersama, masih bisa mendiskusikan apa yang kita tonton, dan kemudian kita masih sempat bertanya, benar gak ya itu? Tapi kalau sekarang, Ibu dan Bapak, bagaimana sempat kita mendiskusikan? Semuanya masuk begitu saja, langsung melalui layar handphone kita, masuk melalui WhatsApp group, masuk melalui Facebook, masuk melalui X atau Twitter, masuk melalui sarang-sarang lain, dan tidak nampak media yang cerita itu media yang benar, media yang terverifikasi atau tidak. Dan sekarang banyak Ibu dan Bapak pasti mengenal istilah influencer. Influencer itu dulu kita kenalnya influenza Bapak dan Ibu. Influenza itu sakit flu gitu. Tapi sekarang ada influencer. Influencer itu orang-orang yang bisa memberikan sakit dalam tanda kutip ke orang-orang lain, mengajak sakit karena kemudian mengajarkan sesuatu yang belum tentu benar. Dan banyak influencer yang bisa membela suatu klaim tanpa bukti yang sah. Itu ada di dalam surat Al-Isra di ayat 36. Wala takfu malaisa laka bihi. Dan janganlah kamu mengikuti atau menyampaikan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang. Ini juga dalam surat yang sangat terkenal Al-Baqarah surat kedua di ayat 42. Wala tahbisul haqqa bil batil wa taqul haqq. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah pesan yang sudah tersurat. Saya ingin mengajak kita semua. Kalau kita memang yakin Ibu dan Bapak dengan kebenaran, dan kita memang yakin bahwa itu
ada. Dan insya Allah sesuai dengan apa yang kita percayai. Dan kita memiliki ilmu untuk menyampaikan itu. Jangan takut-takut. Jangan sekalipun kita. Karena kalau semuanya takut, Republik ini juga tidak akan bisa maju. 2045 kita tidak akan mungkin mencapai Indonesia emas. Nanti yang akan sampai Indonesia cemas, betul. Indonesia gemas atau Indonesia lemas. Kan nggak jauh. Gimana nggak lemas? Kemarin ada seorang komika lagi di panggung, sedang Panji, betul, menyampaikan sedikit guyonan saja. Ada yang ngantuk. Saya nggak tahu siapa yang disebut ngantuk ya. Dilaporkan ke polisi juga. Aduh. Kecuali dia memelintir ya, mengaburkan fakta, enggak. Atau melakukan yang namanya spin. Jadi Bapak dan Ibu itu harus hati-hati. Spin itu adalah membalik berita. Sekarang itu sedang terjadi. Ini tren hoax sekarang. Kalau ada satu peristiwa, dengan cepat kemudian ditutup dengan peristiwa yang lain. Dilakukan spin. Supaya orang tidak melihat peristiwa yang benar itu apa. Itu jahat sekali. Ya. Karena apa? Karena itu menutup berita dengan hoax. Jadi hoax itu kemudian bisa segala macam cara, ya. Termasuk itu spin naratif. Jadi Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita menyampaikan kebohongan, itu sudah jelas tertulis juga dalam surat An-Nur di ayat 5-nya. Wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bil ilm, tadi yang sudah kita sampaikan. Kamu mengatakan dengan mulutmu sesuatu yang tidak kamu ketahui kebenarannya. Dan ketika kita kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak benar, itu kita bisa lihat kadang-kadang pemimpin atau orang tokoh itu juga bisa menyesatkan orang lain. Dan apakah ada ayatnya? Ada, Ibu dan Bapak. Pemimpin yang menyesatkan itu tertulis dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-67. Rabbana inna atana sadatina wa kubara'ana fa adalunas sabila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin itu dan pembesar-besar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Bapak dan Ibu, kita memang harus berani juga untuk melakukan koreksi dan kritik. Memang ada resikonya. Tetapi sekali lagi, kalau insya Allah apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita yakini itu benar-benar suatu hal yang yakin, maka insya Allah kita tidak akan salah. Dan Bapak dan Ibu, insya Allah perjumpaan di pagi hari ini akan coba kita tutup dengan suatu cerita bahwa yang namanya adat istiadat, bahwa yang namanya ilmu pengetahuan, bahwa yang namanya agama, itu sebenarnya semuanya saling sinergi dan bisa saling memperkuat. Artinya apa Bapak? Kita juga tidak percaya begitu saja dengan cerita. Kita juga tidak boleh begitu saja percaya dengan teknologi. Tapi kita juga coba menyergikan dengan ilmu, dengan ajaran agama yang kita peroleh. Dan saya mencoba untuk mengambil satu kisah yang sangat bagus, dan insya Allah kisah itu nanti akan saya ceritakan dengan memperagakan, yaitu ketika kita melihat surat yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Ka'bah dari serangan Raja Abraha. Dan kisah ini sebenarnya pernah terjadi secara nyata di tahun Gajah, tahun 570 sampai dengan tahun 571 Masehi. Dan ini tertulis dalam surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Alam yajal kaidahum fil ta'dil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim ta'iran ababil. Dan dia
mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, tarmihim bi hijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, dan faja'alahum ka'asihin mangkul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Kisah ini, Bapak dan Ibu, secara tidak langsung sekarang terjadi. Dan saya ingin membuktikan dengan menggunakan salah satu kesenian tradisional yang mungkin sudah sedikit yang muncul lagi, tetapi akan kita coba wujudkan karena ini adalah peninggalan seni budaya yang adiluhung, yaitu wayang. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Ibu dan bapak peserta kuliah subuh yang berbahagia, insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wayang itu memang adalah seni yang kemudian digunakan sejak diciptakan beratus-ratus tahun yang lalu. Memang betul, wayang awalnya berasal dari India dengan kisah Mahabharata dan Ramayana. Tapi kemudian ketika masuk Indonesia, wayang itu kemudian ada sejarahnya. Mulai dari wayang Purwo, wayang Madya, wayang Waseso. Dan wayang pun digunakan oleh masyarakat untuk melakukan syiar atau agama. Dulu perlambang orang adalah Petruk. Petruk ini tidak ada di India. Petruk adalah bagian dari Punokawan yang hanya ada di Indonesia. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Dan apa hubungannya dengan agama? Petruk ini sebenarnya pernah memperoleh suatu jimat yang membuatnya naik ke atas. Jimat itu disebut dengan jimat Kalimosodo. Apa jimat Kalimosodo itu, Bapak dan Ibu? Kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia kemudian setelah menggunakan jimat Kalimosodo menjadi lupa diri. Petruk pernah menjadi ratu, Bapak dan Ibu. Dan ini ada kisahnya, memang betul. Namanya Petruk jadi ratu. Namanya ganti, tidak lagi Petruk, tapi Prabu Kantong Bolong. Kenapa Kantong Bolong? Karena di kantong kirinya ada 11.000 triliun. Di kantong kanannya ada 7.000 triliun. Tapi bolong. Nggak jauh. Dan sekarang Petruk sudah tidak menjadi ratu lagi. Dia sudah menjadi manusia biasa. Dan ini mirip kisah dari Alfil tadi. Petruk kemudian sekarang malah menggunakan pasukan gajah. Dia punya kelompok yang, saya nggak mengatakan simbol partainya loh ya. Gambarnya gajah. Apa arti gajah, Bapak dan Ibu? Nggak punya ijazah. Nah, ini berbondong-bondong sekarang pakai. Tapi dalam surat Al-Fil tadi jelas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan burung-burung ababil, Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah, Bapak dan Ibu, kita tinggal tunggu saja azabnya yang nanti akan diterima oleh Sang Petruk ini yang sekarang kulitnya sudah menjadi hitam, kakinya juga jadi hitam. Ya. Siapa dia? Kita tidak nyebut nama, yaitu Petruk. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada yang mengasosiasikan yang lain, maka dalam itu silahkan ditabayunkan siapa itu tadi. Dan jangan ini menjadi hoax, karena ini adalah cerita tradisional yang memang kita sebarkan, karena memang dalam pewayangan dulu Sultan Agung itu justru menggunakan wayang ini untuk kemudian melakukan syiar agama. Dan saudara-saudara kita yang lain juga menggunakan wayang. Ada wayang suluh untuk perjuangan, ada tokoh Bung Karno, Bung Hatta dan sebagainya. Ada juga wayang beber, wayang bentuknya besar, lebar kayak poster, dan ada juga wayang wayang.
Insya Allah Ibu dan Bapak, apa yang saya ceritakan sedikit kali, dan mohon maaf sekali kalau saya sangat jauh mungkin kemampuannya dibandingkan Bapak dan Ibu semua. Saya masih dalam tahap belajar untuk bisa menyampaikan semua yang kita terima, dan saya sangat menerima andai kata Bapak dan Ibu ada yang kemudian memberikan komentar, kritik, dan kemudian saran untuk kemajuan kita semuanya, khususnya umat Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Monggo. Ya. Ya. Sebelum kita tutup, kita persilakan kepada Bapak dan Bapak Ibu sekalian, dan barangkali terima kasih dua ya. Dua. Maju aja Pak. Tanya Pak. Silakan. Saya Kurniawan dari Menteng Atas. Siap. Saya hanya kasih semangat dari perjalanan sebelumnya Bang Bakri, Gus Nur, dan sekarang lanjut lagi Mas Suryo. Luar biasa. Saya kasih jempol banyak lah, luar biasa. Jempol kita 4 Pak. Hanya 4 Pak jempol kita. Jempolnya ada 2. Iya. Jadi selama ini memang untuk kepentingan kebenaran, jangan patah semangat. Siap. Udah nih, seperti hukum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Jangan tepuk tangan ya. Jangan tepuk tangan ya. Iya. Dilarang tuh. Ibu-ibu satu. Ada? Monggo ibu-ibu kalau ada. Ada enggak? Ya, silakan. Iya. Saya ingin menanyakan singkat saja, ini di Indonesia ini yang berlaku hukum atau kekuasaan? Berlaku hukum Siap. atau kekuasaan? Siap. Silakan. Iya. Ibu dan Bapak, saya bukan ahli hukum, tapi memang seharusnya hukum itu adalah Rechtsstaat yang berlaku. Hukum sesuai dengan ilmunya. Tapi sayangnya sekarang yang memang banyak berlaku adalah Machtstaat. Machtstaat itu adalah penguasa. Dan ini yang sedang sebenarnya kami lakukan Bapak dan Ibu. Saya kemarin mohon izin untuk menyampaikan update karena saya juga dituntut, saya juga balas menuntut juga kemarin kepada beberapa orang yang telah menyebarkan hoax. Satu hoax saya adalah saya dituduh Bapak ijazahnya palsu juga. Gara-gara saya punya nama di ijazah dari Universitas Gadjah Mada, itu nama belakangnya dulu masih pakai nama kecil. Saya dulu terlahir dengan nama Suryo Udoro, karena orang tua saya memang memberi nama itu. Alhamdulillah saya lulus pertama kali S1 itu tahun 91 masih dengan nama RM Roy Suryo Udoro. Tapi kemudian tahun 2002 alhamdulillah saya mendapatkan pergantian nama, dan itu ada suratnya, surat kekancingan. Saya berubah menjadi KRMT, jadi dari RM jadi KRMT, belakangnya berubah dari Udoro menjadi Noto Diprojo. Itulah saya berubah namanya. Jadi saya dianggap, oh kalau berubah nama berarti ijazahnya juga harus berubah namanya. Lah gimana ijazahnya tahun 91 kok harus berubah lagi? Jadi kalau benar ya saya lawan itu. Jadi Bapak, sekarang yang berlaku itu, makanya saya kemarin coba, kalau memang kepolisian atau aparat itu jujur, dia akan memproses semua laporan, Ibu dan Bapak. Tapi kalau memang tidak, ya berarti bisa kita lihat mana yang benar. Jadi mohon doanya, mohon restunya juga Ibu dan Bapak, kita bersama-sama menegakkan